Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa maaf ya. Ini saya terlambat karena ada satu urusan. Kita murojaah dulu. Tapi tidak perlu dituntun dengan ta'awud semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nazi'at. Wan nazi'ati gharqa. Wan nasyitati nashta. Was-sabihati sabha. Fas-sabiqati sabqa. Fal-mudabbirati amra. Yauma tarjufur rajifah. Tatba'uhar radifah. Qulubun yauma idzin wajifah. Absaruha khashi'ah. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Fa innama hiya zajratun wahidah. Fa idahum bisahirah. Hal ataka hadithu Musa iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Fa'arahul ayatal kubra. Fakazzaba wa 'asa. Summa adbara yas'a. Fahasyara fanada. Faqala ana rabbukumul a'la. Fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. A'antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha. Rafa'a samkaha fasawwaha. Wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Wal jibala arsaha. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Yauma yatazakkarul insanu ma sa'a. Wa burrizatil jahimu liman yara. Fa amma man tagha. Wa asaral hayatad dunya. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa
fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Allahumma arhamna bil Qur'an. Mbak Farah mana? Saya kirim ya. Kita mau belajar tentang illness anxiety disorder atau disingkat IED dan somatic symptom disorder atau SSD. IAD sama SSD ini kalau pada klasifikasi yang lama dia termasuk dalam gangguan somatoform ya. Di yang IAD ini mirip-mirip dengan hipokondriasis, sementara yang SSD atau somatic symptom disorder ini mirip-mirip dengan gangguan somatisasi ya. Kalau barangkali kalian sudah sempat baca-baca dulu tentang SSD sama gangguan somatoform, itu sebenarnya begitu. Di skenario kalian kan ya begitu kan ya. Jadi apa namanya
barangkali kan bingung iki apa meneh ya, illness anxiety disorder itu yang lebih mirip dengan hipokondriasis ya. Di pasien dia cemas terhadap dia menderita sakit tertentu yang berat, itu yang IAD. Kalau yang SSD ini dia somatic symptom. Pasien datang membawa gejala. Dia membawa keluhan yang banyak, tapi keluhannya itu tidak sistematik. Jadi apalagi tidak sistematik, tapi pasiennya sendiri merasakan. Maksudnya yang dia rasakan itu seperti itu. Cuma waktu diperiksa ternyata tidak ada. Kalaupun ada tandanya kan mestinya kalau pada orang normal itu kan gejala itu kan didukung dengan apa Dek? Didukung dengan simptom, didukung dengan sign atau tanda ya. Dek, yang di belakangnya duduk di depan sini Dek. Yang nomor baris nomor 2 deh. Tuh 2, 3, 4 ya, ada 4 orang di belakang. Dari sini cuma kelihatan kepalanya doang. Nah, itu kan kursinya kayaknya sama ya dengan yang di belakangnya. Karena kan yang di lainnya kan apa? Modelnya kan teater gitu kan ya. Jadi yang di belakang tuh kelihatan setengah badan. Nah yang di sono itu kok, oh lagi kok urung nyambuk. Oh ini ternyata mati di sini. Ya. Terima kasih. Salam khairan. Barakallahu fikum. Ya. Jadi setiap gejala itu ditunjukkan dengan tanda. Misalnya gejalanya yang dirasakan badannya panas, demam. Terus sign-nya apa? Sign-nya apa? Suhu tubuh. Kan begitu kan ya? Ya. Ini kita memahami dulu mengapa kita penting untuk memahami IAD dan SSD atau gangguan somatoform ya. Ini keadaannya memang ada di masyarakat kita ya. Dari sisi kecemasan sendiri, dari sisi kesehatan globalnya dia 1,3 sampai 10% dari populasi ya. Kemudian gejala kecemasan atau AS itu bukan Amerika Serikat ya, itu anxiety. Itu sekitar 44% orang dewasa ya. Dia berdampak kepada biaya medis yang tinggi dan kualitas hidup yang menurun ya. Kalau kualitas hidupnya menurun, tentu saja kinerjanya juga menurun ya. Biaya medis yang tinggi mestinya dia bisa digunakan untuk hal-hal yang lainnya yang lebih bermanfaat daripada mengobati penyakit yang sebenarnya tidak ada penyakitnya ya. Nah, pada hasil jangka panjang ini seringkali terjadi tingkat disabilitas yang tinggi ya. Ada tantangan diagnosis di sini ya. Yaitu tentang kesulitan diagnostiknya ya. Karena apa? Pada IAD dan SSD ini ada gejala non spesifik yang dapat meniru penyakit yang lainnya ya. Ada sehingga dan ini pada IAD sama SSD itu pasiennya memang menderita ya, menderita. Kalau misalnya pusing ya meskipun tidak ada tandanya tapi dia memang merasakan pusing ya. Kayak misalnya dia perutnya mulus meskipun dipegang perutnya supel-supel saja. Kan sudah pemeriksaan abdomen kan ya, bagaimana perut yang normal kalau dipegang ada defensnya enggak?
Devanis itu apa? Lupa. Devanis itu tahanan dari perutnya ya. Di semester 6 kemarin jadi kalau dia rasa nyeri gitu kan perutnya bisa lapor kepada dokter. Caranya gimana? Ya dia dengan terjadi kontraksi pada perut tersebut. Atau ini pasiennya kalaupun dia tahan sakit itu dia perutnya sendiri yang lapor. Kalau pasiennya normal dia akan melaporkan sakit dok begitu. Dan sakit doknya ini ditunjang dengan dengan defense di perutnya kontraksi itu untuk menahan tekanan dokter ya. Kemudian nah pada SSD ya, somatic symptom disorder ini tandanya itu tidak ada. Bahkan sampai saat dilakukan pemeriksaan pun ini dia tidak ditemukan kelainan ya. Nah, perbedaannya kuncinya di mana IAD ini dia berfokus pada EAD itu berfokus pada kecemasannya ya. Sementara SSD ini dia fokusnya pada gejala fisik yang dia rasakan. Kecemasan apa? Kecemasan kalau menderita penyakit yang serius ya. Dok, saya kena kanker. Dok, saya gagal jantung nih. Saya kok nafasnya susah sekali. Itu gejala jantung bukan? Enggak ya. Kalau gejala jantung itu nafasnya apa? Nafasnya bagaimana yuk? Pendek-pendek ya. Kan begitu. Jadi dia jalan pendek sudah. Nah, ini saya bisa ditanyakan kepada pasien, kamu kalau bernafas coba tarik nafas panjang-panjang. Dia bisa. Tapi ya terasa sesak. Iya, ya. Coba nafas dalam terus, dia tetap bisa. Jadi kan jantungnya kan tidak, paru juga begitu. Kalau paru itu kalau asma itu dia mesti ekspirasinya memanjang ya. Tapi pada yang di sini kalau dia narik nafasnya bisa panjang tapi terasa sesak di dada itu barangkali ada GERD-nya ya. Itu mungkin ada komorbid dengan gangguan lambung. Lah gangguan lambung sendiri dia juga banyak yang dipicu karena stresor psikis ya. Nih. Jadi kalau IAD itu illness anxiety disorder, dari pasien datang dengan bawa illness-nya. Saya sakit ini gitu ya. Saya kena kanker, kalau kanker itu nanti dia jadi akibatnya mesti fatal. Tangga saya mati karena kanker, kakak saya, adik saya, misalnya begitu ya. Kemudian keterbatasan tata laksana, hanya sekitar 25% dari pasien yang menerima terapi ya. Kemudian karena ditunjang karena keterbatasan alat diagnosis dan intervensi yang terstandarisasi, sehingga banyak sekitar 75%-nya dia tidak mengalami tata laksana ya. Kemudian tentang evolusi konsep ya, ini perubahan konsepnya ya. Jadi yang di DSM 4 itu ada hipokondriasis dan gangguan somatoform. Di sini ada hipokondriasis dan gangguan somatisasi ya. Sementara gangguan somatoform itu kelompok yang lebih besar. Jadi yang di dalam gangguan somatoform itu somatisasi
sama hipokondriasis itu masuk di dalamnya. Paham ya Dek ya? Jadi somatoform itu kelompok yang besar. Kemudian di dalamnya termasuk sub-sub diagnosisnya ada hipokondriasis sama gangguan somatisasi. Nah yang di DSM-5 ini dirubah ya. Karena kita fokusnya pada respons psikologis yang berlebihan terhadap gejala ya. Ini atau penyakit yang dirasakan, kekhawatiran menderita penyakit ya. Itu diganti dengan IAD dan SSD. Kalau hipokondriasis dan gangguan somatisasi atau keduanya masuk dalam gangguan somatoform, di DSM yang keempat atau yang di PPDGJ masuk dalam gangguan apa Dek? Kira-kira masuk dalam gangguan apa? Gangguan psikotik, gangguan afek, gangguan kecemasan, gangguan kecemasan. Jadi ini awalnya itu dia masuk ke dalam gangguan kecemasan. Ini pergeseran fokus dari ketiadaan penyebab medis menjadi bagaimana individu secara psikologis merespon pengalaman somatik mereka. Jadi melebih-lebihkan gitu ya. Jadi dia mengalami ini, dia lebih-lebihkan. Tapi memang dia mengalami seperti itu. Makanya yang dia rasakan tuh seperti itu. Mual gitu ya. Ya dia memang mual. Jadi bukan dia kok edok-edok mual, enggak. Kita bedakan dengan maling ngering ya. Kemudian kita bahas di sini ya tentang definisi dan kriteria diagnosis ya. Ini somatic system disorder ya. Fokus utama ini fokus pada satu atau lebih gejala fisik yang menimbulkan distres atau disabilitas yang signifikan ya. Jadi bacanya ini fokus pada satu atau lebih gejala fisik yang menimbulkan distres atau disabilitas yang signifikan ya. Gejala fisik ini bisa disertai atau tidak disertai kondisi medis yang terdiagnosis ya. Kemudian berikutnya ini yang jelas respon pikiran, perasaan dan perilakunya tidak proporsional terhadap gejala ya. Yang nomor 1 tadi saya bacanya ya, fokus pada satu atau lebih gejala fisik yang menimbulkan distres yang signifikan atau disabilitas titik ya. Kemudian yang nomor 2 ini bacanya biasa. Yang nomor 3 ini dibaca dari kiri ke kanan. Ada 3 kolom. Respon pikiran, perasaan dan perilaku yang tidak proporsional terhadap gejala. Maksudnya gimana ini kira-kira? Ada respon yang seperti apa? Jadi misalnya ada gejala. Gejalanya misalnya perutnya bunyi gitu ya. Terus pasiennya berespon gimana kira-kira terhadap perut yang bunyi itu? Perutku mules. Ya, dia dengar perutnya bunyi. Dia bilang perutnya mules. Mules kan gejala. Kalau bunyi kan tanda. Tapi dia ada respon yang tidak proporsional. Kan maksudnya perutnya bunyi, kalau lapar ya bunyi kan ya. Kalau kalian lapar banget kan perutnya bunyi. Ya ada yang perutnya enggak pernah bunyi gara-gara enggak pernah lapar. Nah, pas poso-poso ngono kae ya. Tapi kan aduh kok ya jam semene wis keluruk. Kalau bahasa Jawanya keluruk ya. Tahu istilah keluruk? Yang bukan orang Jawa mana? Keluruk itu apa? Berkokok. Perutnya berkokok. Aneh ya kalau tapi kalau bahasa Jawa wetenge keluruk gitu apa?
sudah wajar ya. Kemudian bagaimana kriteria diagnostik DSM-5 untuk SSD ya. Ini ada persyaratan inti diagnosis ya. Ada kriteria A, B, dan C ya. Kita kriteria C dulu. Ini gejalanya persisten. Persisten di sini apa, Dek? 1, 2, 3 ya. Yang dimaksud persisten apa? Ini kamu nyimak toh? Gejala persisten itu apa? Gejalanya menetap. Menetap di sini maksudnya gimana? Jangka waktunya berapa lama? Lebih dari 6 bulan ya. Dia menetap lebih dari 6 bulan. 6 bulan itu sak semester ya, setengah tahun ya. Pada kriteria A ada 1 atau lebih gejala somatis yang mengganggu kehidupan sehari-hari ya. Jadi ada 1 atau lebih gejala somatik yang mengganggu kehidupan sehari-hari. Barangkali kalian ada slide saya yang tahun kemarin itu yang di gangguan somatisasi itu kan gejalanya ada berbagai macam gejala gitu kan ya. Yang apa? Dari gejala yang sifatnya apa? Neurologis. Gejala neurologis itu apa? Sakit kepala, ya, nyeri, gitu kan ya. Itu bagian dari neurologis ya. Kemudian gangguan pada sistem gastrointestinal. Apa? Misalnya apa? Gejala gastrointestinal, kembung, apalagi? Mual, apalagi? Diare, apalagi? Muntah, mules, gitu kan ya. Tapi kalau muntah dia jadi tanda kalau kelihatan muntahnya kan begitu kan ya. Tapi bisa juga jadi gejala kalau dia muntahnya di rumah gitu kan ya. Kemudian gejala sistem respirasi. Apa? Sesak nafas, apalagi? Ya. Gejala kardiovaskuler, sesak nafas bisa, berdebar-debar bisa, gitu kan ya. Itu begitu. Kemudian yang kriteria B ini pikiran, perasaan atau perilaku yang berlebihan terkait gejala. Ini minimal ada 1 saja kriteria B ya. Di nomor 1, pikiran tidak proporsional tentang keseriusan gejala. Jadi dia mesti dibanget-banget ke. Responnya terhadap gejala itu berlebihan. Ya. Jadi tidak proporsionalnya itu dia responnya berlebihan terhadap gejala tersebut ya. Kemudian tingkat kecemasan yang persisten terhadap kesehatan ya. Dia ada cemas ya. Kemudian waktu atau energi berlebihan untuk gejala atau masalah kesehatan yang dia alami. Ya. Ini perbedaan kunci antara SSD dan EAD, somatic system disorder, dia fokus kepada gejala fisik yang signifikan, yang nyata dan menimbulkan distres ya. Dia punya kecemasan dominan pada sifat melumpuhkan gejala. Jadi ada dia mengalami gejala itu dia jadi tidak bisa apa-apa begitu. Betul-betul dia distres. Ini saya pernah menghadapi yang kasus yang seperti ini dan dia fokusnya ke gejalanya banget. Sampai di dokter yang sebelum saya itu dia
dia kan keluarnya di perut ya, di perut, kemudian sampai dilakukan kolonoskopi ya. Dan kolonoskopi itu bagaimana, Dek? Tindakannya gimana? Dimasukkan alat endoskopi ke dalam kolon. Melalui mana? Melalui mana? Pelubangnya mana? Anus ya. Melalui anus dia dimasukkan alat. Nah, dia lebih mengeluh lagi. Ternyata setelah di kolonoskopi rasanya jadi semakin tidak enak. Padahal dari kolonoskopi dilaporkan hasilnya tidak apa-apa. Kemudian ada sensasi kan, nggak nyaman karena anus kalian dimasuki barang asing gitu kan ya tidak nyaman, otomatis kan tidak nyaman. Terus dia jadi semakin mengeluh lah yang seperti itu ya. Itu dan pasien ini dia bersikeras pokoknya saya ini harus ada apa-apanya, itu begitu yang SSD. Kemudian ini bedanya dengan yang illness anxiety disorder, ini gejala fisiknya itu minimal atau bahkan tidak ada ya. Jadi tidak ada gejala fisik yang dia rasakan, atau kalaupun ada itu minimal ya. Tapi dia ketakutan berlebihan untuk mengalami penyakit yang serius. Jadi misalnya dia kerasa, kalau yang di SSD kan dia dominan gejalanya. Kalau yang di ADI ini dia fokusnya kepada ini saya mesti ginjal saya rusak, mesti ya saya menderita kanker ya. Seperti itu. Oh gitu. Oh iya. Iya boleh. Ya sama-sama. Yang 4B nanti laporan kunjungan RSC. Yang 4B siapa saja? Nomor 4 siapa saja? Di mana nanti tempatnya? Di ruang Ula Asman. Oke. Jadi ini tentang evolusi diagnostik ya. Ini SSD sebagai diagnosis payung. Pada DSM-4 ke DSM-5, ini DSM-5 mengkonsolidasikan beberapa diagnosis DSM-4 ya. Misalnya somatisasi, nyeri somatoform itu menjadi SSD. Jadi gangguan somatisasi itu gejalanya utamanya di sekian banyak sistem. Kalau yang nyeri somatoform itu yang menonjol hanya nyeri. Tapi kalau yang di somatisasi itu gejalanya ada nyerinya, tapi ada juga gejala yang non nyeri. Lah yang di DSM-5 ini mereka menjadi SSD semua ya. Penekanan beralih pada respon kognitif dan perilaku berlebihan terhadap gejala, bukan hanya gejala yang tidak dapat dijelaskan secara medis ya. Begitu. Ya. Nah, sementara IAD itu definisi dan diagnostiknya, dia fokusnya pada kekhawatiran ya. Dia punya preokupasi yang mendalam dengan keyakinan mengalami sakit yang parah ya. Sementara gejala fisiknya minimal atau tidak ada ya. Kemudian kecemasannya berlebihan dan tidak teredakan oleh jaminan medis. Jadi meskipun hasil pemeriksaannya normal ya, dia tidak bisa menerima itu, preokupasinya tetap ada saja ya. Kemudian kriteria diagnosis yang di DSM kelima, dia preokupasi itu apa tadi? Pikirannya berulang ke situ ya, berulang ke situ untuk memiliki atau mendapatkan penyakit yang serius ya. Sementara gejala somatiknya minimal atau tidak ada ya. Jika ada, kecemasan yang dia alami itu tidak proporsional. Maksudnya dia berlebihan ya. Kemudian ada tingkat kecemasan yang tinggi terhadap kesehatan ya.
Kemudian perilaku terkait kesehatan berlebihan, misalnya dia cek tubuh atau penghindaran yang maladaptif ya. Dia suka ngecek pada internet misalnya, oh ini kayak gini, kemudian dicocok-cocokkan sendiri ya. Nah kemudian seperti yang kriteria umum tadi, ini preokupasinya berlangsung minimal 6 bulan ya. Ini waktu untuk ini untuk IAD itu 6 bulan ya. Ini tentang perbedaan antara IAD, SSD ya. IAD itu kekhawatiran atau keyakinan sakit ya. Gejala fisiknya minimal atau tidak ada gejala ya. Dia mengalami distres ya. Interpretasi makna gejala. Jadi meskipun gejalanya minimal atau bahkan tidak ada, dia punya respon yang berlebihan, punya kecemasan yang berlebihan terhadap gejala yang dia alami. Dia punya kekhawatiran apa pada IAD? Dia menderita penyakit yang serius, penyakit yang fatal, penyakit yang tahap akhir ya. Penyakit yang mematikan, itu begitu ya. Kemudian pada SSD ini fokusnya pada apa? Gejala fisik yang mengganggu ya. Gejala fisiknya bagaimana? Ini keluhannya dia memang terganggu, dia merasakan gejala itu ya. Gejala itu nyata, tapi tidak didukung oleh tanda. Bisa membedakan gejala dan tanda ya. Caranya kita membedakan antara gejala dan tanda itu untuk yang IAD dan SSD ini jadi lebih nyata lagi ya. Kemudian distresnya dari gangguan dari gejala itu sendiri. Jadi dia rasanya khawatir, ini gimana atau saya kok enggak hilang-hilang ya, ini kok pegel saya enggak hilang-hilang, kok misalnya kok mulut saya enggak hilang-hilang, itu apa yang terjadi, itu begitu. Kemudian pada hipokondriasis ini maksudnya gangguan somatoform ya, gangguan somatoform, karena dalam gangguan somatoform itu ada hipokondriasis sama apa tadi, gangguan apa? Somatisasi. Jadi pada gangguan somatoform itu ada hipokondriasis dan somatisasi. Ini cakupannya lebih luas, ya, pokoknya tentang kecemasan, tentang kesehatan. Ya, pada DSM-5 dia dipecah menjadi IAD dan SSD ini. Ya. Bagaimana patofisiologi dan faktor risikonya ya. Ini tentang biopsikososial lagi ya. Etiologinya kompleks dan belum jelas ya. Yang jelas memang ada disregulasi neurotransmitter ya. Diduga melibatkan sistem saraf dan neurotransmitter terutama jalur serotonin ya, yang menjadi target obat SSRI ya. Kemudian adanya interaksi genetik dan lingkungan juga turut berperan ya. Ada gangguan di jalur serotoninnya. Kemudian pada faktor psikologis, dan ini terbukti dia nanti kalau diobati dengan SSRI ada perbaikan gejala di sini ya. Kemudian faktor psikologis dia dia menginterpretasi berlebihan sensasi tubuhnya. Jadi cuma sedikit gitu saja, tapi dia berinterpretasinya berlebihan ya. Kemudian kecemasan kesehatan yang berlebihan dan pemikiran katastrofik. Apa yang dimaksud katastrofik? Apa dek? Apa? Yang menyangat-nyangatkan gitu ya dek ya.
Kemudian faktor psikologis bisa disertai dengan depresi, kecemasan, dan alexitimia. Apa alexitimia kemarin? Tidak bisa mengekspresikan atau memahami perasaannya sendiri. Saya ini seperti apa toh, saya senang apa tidak toh, dia tidak paham masalah itu. Itu individu yang alexitimik itu seperti itu. Sehingga pada individu yang alexitimia dia tidak dia biasanya mengeluhkan kecemasannya dalam gejala fisik. Kemudian adanya riwayat trauma atau pelecehan pada masa kecilnya itu juga bisa menjadi latar belakang atau faktor risiko terjadinya IAD atau SSD. Ya. Kemudian faktor sosial, ini dari pengalaman masa kecil dan kurangnya dukungan sosial, adanya pengabaian, pelecehan, atau gaya hidup yang kacau pada masa kecil, itu bisa menyebabkan dia menjadi individu yang individu yang mengalami IAD atau SSD. Ya. Kemudian adanya riwayat penyakit kronis atau kekerasan di masa lalu, ini juga menjadi faktor risiko terjadinya IAD atau SSD ini. Ya. Kemudian dukungan sosial yang kurang ini dapat memperburuk kondisi. Adanya perbedaan budaya ini mempengaruhi ekspresi distresnya. Ya. Ini faktor sosialnya. Nah, makanya pendekatannya nanti dilakukan secara multidimensi. Ya. IAD atau SSD ini berkembang dari jalinan kompleks dan berdisposisi biologis, gaya kognitif yang maladaptif, respon stres, riwayat trauma, dan lingkungan sosial budaya. Makanya pendekatan holistik ini menjadi krusial, sangat penting dalam tata laksananya. Ya. Karena penyebabnya multidimensional, ya kita harus terapi secara holistik. Ya. Nah, bagaimana kita mendiagnosis ini ya? Kita lakukan pendekatan yang komprehensif ya. Kita lakukan dulu analisis yang mendalam ya. Riwayat keluhannya bagaimana, pemicunya apa, ada pikiran yang persisten pada dia apa tidak, tugas-tugasnya hari ini apa saja, ada tugas yang belum terselesaikan, ada yang dia khawatirkan, kan begitu. Jadi dilakukan analisis secara mendalam. Ya. Kemudian pemeriksaan fisik ini wajib kita lakukan. Ya. Tidak kok, paling gue mau perasaanmu tok. Ya, jangan-jangan perasaannya benar. Kalau perasaannya benar, maksudnya yang dirasakan itu benar, gejalanya benar, kita dong yang salah kalau kayak gitu. Maksudnya kita salahnya di hadapan Allah nanti. Ya. Kok nyebalik lagi gejala yang disampaikan oleh pasien. Jangan sampai terjadi yang seperti itu. Kita dengarkan gejala pasien dengan seksama, kemudian kita cocokkan. Kita cocokkan dengan hasil pemeriksaan medis yang menyeluruh. Kalau kalian kan belajar di kedokteran, ya menangnya dokter terhadap profesi lain, kalian bisa mengetahui, dalam artian kalian bisa membuktikan apakah keluhan pasien itu benar. Jadi kalau misalnya dia ngeluhnya demam, ya dia memang panasnya itu di atas 38, misalnya begitu. Ya. Itu kan merupakan kelebihan kita. Ya. Kemudian misalnya dia ada keluhan sesak nafas, ada bunyi nafas yang berbeda kalau kelainannya di paru. Ya. Kalau kelainannya di jantung, kok dia mengeluh sesak nafas atau nyeri dada, ya. Kemudian kita dengarkan jantungnya, oh dia kok jadi lebih dari 120 gini, ya. Oh berarti ini memang benar-benar
jantungnya bermasalah. Tapi kalau jantungnya cuma ceduk biasa seperti kalian begitu ya, kalau dia mengeluhkan gitu ya, oh jantungnya ternyata ada bisingnya, terus dia mengeluh sesak nafas, nah itu berarti dia ada kebocoran di katup jantungnya, kan begitu? Ya Pak ya? Ya, jadi kalian belajar di sini. Jadi tidak hanya kalian paling keluhan, tidak kita tidak diajari untuk yang seperti itu ya. Tapi kalau dari sisi saya, kalau dia sudah membawa hasil pemeriksaan yang lainnya, kemudian ditunjukkan kepada kita, itu nanti kita ajak pasien untuk mensyukuri. Maksudnya dari si tata laksana nanti ya, di psikoterapinya kita pasiennya disuruh untuk bersyukur, pandang segala sesuatu dari sisi yang benar, itu kan begitu. Misalnya mandang dari sisi yang benar itu gimana Dek? Misalnya iki merasa sesak nafas, tapi kok ternyata paru-parunya bersih. Ya mikirnya paru-paru bersih kan, tapinya kan iso dibalik. Ini sesak nafas tapi paru-paru bersih. Sama, dia mikir paru-paru saya bersih ya Dok ya, tapi kenapa saya sesak nafas? Beda apa sama? Antara dua pernyataan tadi beda apa sama Dek? Bedanya gimana? Yang lebih menguntungkan yang mana? Apalane rehan meneh. Paru-paru bersih tapi sesak nafas, atau sesak nafas tapi paru-paru bersih? Itu yang apa? Yang menguntungkan, benar ya. Jadi itu loh, saya sesak nafas tapi paru-parunya bersih. Gitu kan ya. Berarti alhamdulillah paru-parumu tidak apa-apa. Ya, alhamdulillah paru-parumu tidak apa-apa. Dan keadaan yang tidak apa-apa itu perlu disyukuri ya. Kalau Allah berkalam, apa Dek? Ayat yang sambung tentang syukur. Apa manfaat syukur? Apa manfaat syukur? Nikmatnya ditambah. Cuma ya tidak segampang itu meyakinkan pasien ya Dek ya. Di kalian nanti kalau berhadapan dengan pasien itu jangan dibayangkan seperti itu hal yang mudah untuk dilakukan. Apalagi pasien sudah mengalaminya setiap hari gitu kan ya. Terus kalian ngomong dengan enggak apa-apa, tidak ada empatinya. Malah kayak dari Dokter Enang ini kira rapopo, kefongono tok, fotone rapopo. Jadi tidak ada sikap empati yang kalian tunjukkan ya. Itu nanti pasiennya enggak respect terhadap nyenengan. Kalau nyenengan tidak, tapi nyenengan kalau ditunjukkan, oh iya pasti sedih, pasti menderita, pasti begitu. Tapi jadi kalian berusaha menunjukkan sisi positif kepada pasien dengan cara yang benar dan tidak memaksa. Ini pokoknya ini kilo, dan ini, tapi ya, karena tidak semua pasien bisa dibegitukan. Ya. Apalagi ini pasien ini tilikan dirinya parsial atau buruk, bukan tilikan diri yang baik. Kalau tilikan diri yang baik dia kan bisa langsung menyadari, oh ya gini, oh gitu alhamdulillah ya. Kemudian ada faktor resikonya, ada riwayat trauma yang dialami ya. Kemudian ada kekerasan yang dialami, ada penyalahgunaan zat yang dia lakukan ya. Kemudian fokusnya ke kognitif ya, bagaimana cara pasien menginterpretasikan
sensasi tubuhnya. Jadi kalau kita kalau jangan-jangan ini pasien dia salah dalam menginterpretasi sensasi tubuhnya, ya saja dia jadi semakin menderita, ya. Kemudian alat screening dan skalanya, ya, ini dari DSM-5TR ada kriteria diagnosis IAD dan SSD tadi, ya. Kemudian ini ada kuesioner, ya. Ini ada SHAI, mengukur tingkat kecemasan dan kesehatan, ya. Ada HPDI, wawancara diagnostik untuk IAD dan SSD. Kemudian SCID 5, identifikasi komorbiditas psikiatri, ya. Kemudian DD-nya bagaimana, ya. Pada gangguan cemas ini ada GAD, panik, dan BDD. Apa itu BDD? Body Dysmorphic Disorder. Ini dia masuk dalam gangguan kecemasan. OCD, Obsessive Compulsive Disorder, ya. GAD, Generalized Anxiety Disorder, ya. Panik atau OCD atau BDD, ya. Ini kalau yang gangguan kecemasan. Kalau yang depresi ini apa? Depresi biasanya komorbid yang tinggi dengan SSD atau IAD, ya. Jadi apakah depresinya lebih dulu ataukah IAD-nya yang lebih dulu atau SSD-nya lebih dulu berpengaruh kepada depresi. Ini dia ada komorbid di sini. Kemudian yang gangguan psikotik, ya, kita bedakan dia adanya preokupasi dari delusi. Delusi itu apa? Waham keyakinan salah yang dia alami, ya. Kemudian kondisi medis misalnya lupus, fibromialgia, MS apa? Multiple sklerosis, ya. Dipelajari di mana itu multiple sklerosis? Di neuro, ya. Jangan-jangan ada penyakit yang ini, ya. Maka kita harus lakukan pemeriksaan dengan seksama, ya. Pada SSD ini gejala somatiknya bisa signifikan tambah respon yang berlebihan. Maksudnya pasiennya mengalami gejala itu, ya. Kemudian pada IAD ini ada gejala somatik minimal 1 dan ketakutan pada penyakitnya. Ini gambaran umum SSD, fokus pada gejala fisik yang menyakitkan, nyeri atau lelah misalnya, pikiran atau perilaku terkait gejala yang disproporsional, ini dapat terjadi bersamaan dengan kondisi lain. Kemudian pada prevalensi pada populasi umum 5-7%, ya. Sementara gambaran umum IAD, ini preokupasi yang berlebihan dengan memiliki penyakit serius. Jadi dia punya pikiran yang berlebihan, pokoknya pikirannya balik ke situ terus bahwa saya punya kanker ini, ya. Kanker perut nyatanya gini, ya. Sementara gejala fisiknya sebenarnya minimal atau tidak ada. Dia cuma sensasi sedikit saja, dia sudah khawatir yang berlebihan. Dan dia ada perilaku mencari atau menghindari perawatan yang berlebihan, ya. Kemudian prevalensi rawat jalan itu sekitar 3-8%, ya. Prinsip tata laksananya bagaimana, ya. Ini pendekatannya multidisipliner, ya. Antara dokter umum, relasi yang suportif dan screening awal, ya. Kemudian oleh psikiater nanti kalau dia membutuhkan farmakoterapi baik SSRI atau SNRI, dia fokusnya di mana SSRI dan SNRI. Neurotransmitter apa, Dek? Serotonin, ya.
dia fokus ke serotonin. Seperti patogenesisnya tadi kan dia oleh ketidakseimbangan serotonin. Ya. Kalau SNRI singkatan dari apa? Serotonin, norepinefrin, reuptake inhibitor. Dia tujuannya untuk meningkatkan serotonin dan norepinefrin di mana? Di celah sinapnya. Kemudian psikiater juga bisa melakukan terapi psikolog ini ya tentang CBT, terapi perilaku kognitifnya. Ya. Kemudian aliansi terapeutik dan validasi, ini kita berusaha membangun kepercayaan dan empati dari pasien. Ya. Kalau hubungannya konsisten dan suportif, ya, validasi pengalaman bukan hanya gejala fisik, ya. Kemudian reassurance setelah evaluasi medik. Jadi reassurance itu apa, Dek? Apa? Reassurance. Apa ya? Ada yang tahu reassurance? Penjaminan. Jadi, ini enggak apa-apa. Itu pada pasien ini jangan dilakukan prematur. Prematur terlalu dini, jangan lakukan pada tempat yang semestinya. Tapi pada reassurance buat pasien pada kasus ini juga penting, ya. Makanya dilakukannya setelah evaluasi medis. Jadi jangan sampai nanti kita berperan pada keparahan penyakit pasien, ya. Kemudian kita fokus pada perbaikan fungsi dan kualitas hidupnya. Ya. Kemudian tentang edukasi dan pemberdayaan, kita memahami kondisi dan coping pasien. Ya. Yaitu nomor 1 kita ajarkan psikoedukasi tentang IAD dan SSD kepada pasien. Kalian pelajari IAD itu bagaimana, SSD itu bagaimana. Ya. Jadi kalian pahami, terus kalian bisa mengajarkan kepada pasien, ya, bahwa ini kondisi psikis itu memang sangat berpengaruh pada kondisi fisik seseorang, ya. Kita libatkan keluarga sebagai support system. Bagaimanapun keluarga ini kan dia sangat terpengaruh kepada keluarganya, gitu kan, ya. Di keluarga merupakan lingkungan yang pertama buat seseorang, ya. Kemudian manajemen ekspektasi pengobatan, ya. Ini kita kita pahamkan kepada pasien bahwa obat ini, ya, kalau kamu pola pikirmu tidak kamu rubah, ya, ini otomatis akan seperti itu terus, ya. Kemudian ini tentang intervensi farmakoterapi, bagaimana di lini pertama itu antidepresan, ya. Ada SSRI dan SNRI, ini pilihan utama untuk mengurangi kecemasan akan penyakit dan gejala somatiknya, ya. SSRI contohnya fluoxetine, sertralin, venlafaxine, contoh dari SNRI, ya. Ini efektif untuk mengatasi gejala inti dari IAD dan SSD, ya. Dia menetralisir kadar serotonin yang ada di celah sinap. Dia ada efeknya terhadap gejala penyakit ini juga. Terus Dek? Ini pilihan utama. Kalau digunakan jangka panjang, dia tidak menimbulkan efek adiksi, ya. Kalau efek adiksi itu bagaimana toh?
dia dosisnya minta nambah. Kemudian dia tergantung kepada obat itu. Kalau dilepaskan muncul gejala-gejala yang tidak diinginkan. Di gejala yang sebaliknya yang nyoba dihilangkan, nanti kalau obatnya di stop, apalagi di stopnya mendadak, itu dia gejalanya langsung muncul. Atau ditambah dengan gejala ini, maksudnya sebelum sampai ke sana itu dia sudah ada gejala psikis dari adiksi. Jadi kalau dia tidak menggunakan, ada yang kurang, ya. Saya bisa tidurnya, saya bisanya tenang kalau minum obat ini. Itu kayak gitu. Nah, ini yang efek adiksi ini biasa didapatkan pada apa? Benzodiazepin, ya. Dia risiko ketergantungan atau adiksinya tinggi, ya. Nah, benzodiazepin ini hanya digunakan terbatas karena risiko tinggi ketergantungan. Jadi ini dilakukan pada krisis akut atau bridging terapi, ya. Makanya bridging terapi itu dia sebagai jembatan saja. Jembatan kan kalau sudah jalan kan jembatannya kan ditinggal, gitu kan ya. Jadi ibaratnya nyebrang gitu, dia di hadapan sungai, ya pokoknya selama jalan di situ kita naik ke jembatan dulu, kemudian jalannya kan yang tidak ditinggal, tapi jembatan sama jalan. Nanti kalau sudah sampai seberang, ini jembatannya kan tinggal di jalan. Itu yang jalannya itu tadi ya. Tadi bridging terapi, ya. Bridge itu kan jembatan, ya. Jadi untuk menemani di awal-awal saja, kemudian kalau sudah ya melajunya di jalan rayanya menggunakan antidepresan. Sementara untuk yang ansiolitik, apalagi yang golongan benzodiazepin, ini penggunaannya dalam jangka waktu yang sangat pendek, ya. Kemudian pertimbangan pemilihan bagaimana, ya, dari profil gejala dan komorbiditas pasiennya kita pertimbangkan di situ. Kemudian adanya riwayat respons terapi, ya, kita perhatikan pula. Kemudian dari sisi durasi dan pendekatan, ini terapi jangka panjang dan kolaboratif ini adalah kunci untuk mencegah relapse, ya. Di terapi ini dilakukan minimal 12 bulan. Diikuti tapering off. Jadi tapering off itu apa? Tapering off apa, Dek? Diturunkan bertahap sampai selesai, ya. Di tapering off itu diturunkan secara perlahan sampai obatnya selesai. Pengobatan terapi dengan kombinasi itu lebih superior, dalam artian lebih efektif dan bermanfaat. Diperlukan aliansi dokter pasien yang kuat. Jadi kalau hubungan antara dokter dan pasien di sini kuat, itu lebih menguntungkan. Makanya dokter di sini harus sabar di awal. Sabar di awal untuk mengerti kondisi pasien. Kemudian intervensi psikoterapi bagaimana? Yang paling umum, ya, kita gunakan yang CBT. Singkatan dari apa? Cognitive Behavioral Therapy atau perilaku kognitif, ya. Terapi perilaku kognitif. Ini pendekatan terstruktur untuk mengidentifikasi. Jadi kita identifikasi dulu pola pikir pasien pada CBT. Kalian sudah dapat belum, Dek? Mbak, kertas Bu,
kayak apa lagi? Di sini ada apanya di sini? Ya, ada tulisan yang kono, ada tulisan di sini. Kok matanya kok ngarah ke sini ya? Itu kita identifikasi pola pikir pasien. Jadi pada pasien itu ada pola pikir yang otomatisasi. Kalau gini berarti gini, kalau gini berarti gini. Pernah merasakan sendiri enggak? Ya kan? Wah, kayak merengut. Enggak tahu dia perengutannya kepada siapa, pokoknya merengut. Yang dipikirkannya apa? Kayak mesti anyel karo aku. Itulah otomatisasi pikiran. Ya pada. Oh, kayak mesem, berarti seneng karo aku. Itu otomatisasi pikiran. Begitu ya. Cuma pikiran yang di sini ini pikiran yang negatif. Maksudnya jadi negatif, otomatisasi yang negatif. Jadi kalau makanya kita dianjurkan sama Allah, diperintahkan Allah ya supaya menghindari kebanyakan prasangka dalam hal ini, suudzon itu ya seperti ini. Maksudnya salah satu hikmahnya kita bisa terhindar dari kayak gini. Kalau kita tidak suudzon kepada Allah ya, itu kalau misalnya kita menderita sakit, kemudian kita pikirannya, wah ini mudah-mudahan penyakit ini menjadi pengurus dosaku ya Allah. Gitu kan, di hadis kan ada kayak gitu. Ya enggak? Jadi itu tidak menghalangi kita untuk mencari pengobatan. Jadi dari sisi kita menerima penyakit yang kita alami, maksudnya kita cari hikmahnya. Oh, hikmahnya digugurkan dosaku. Padahal kita itu kan mesti nanti akan melewati neraka ya. Nah, kalau sudah digugurkan dosanya, berarti kita akan minimal di sana atau tidak sama sekali. Itu mudah-mudahan seperti itu. Tapi kalau kita mikirnya, aduh ini berarti aku disiksa sama Allah di dunia ini, ya jangan sampai berpikir yang seperti itu menyiksa diri dan kita nanti jadi suudzon kepada Allah ya. Nah, kita suudzon apalagi kepada Allah ya akan lebih tersiksa lagi. Nah, itu fungsi dari CBT itu utamanya yang seperti itu. Tapi kalau dilakukan oleh seorang yang paham ya. Kemudian mengelola masalah kecemasan kesehatan. Kemudian mengidentifikasi, terus kemudian mengubah pola pikir. Jadi kalau pola pikirnya bisa diubah, nanti dia akan pengaruh terhadap perilaku disfungsionalnya ya. Di mengelola kecemasan kesehatan dan mengubah distorsi kognitif ya. Ini merupakan pilar utama dalam pengobatan IAD dan SSD. Kemudian terapi psikodinamik. Kalian sudah dapat kuliah psikoterapi belum? Belum. Kapan? Besok? Ya. Ini terapi psikodinamik, ini mengeksplorasi konflik bawah sadar. Jadi kita itu punya pikiran bawah sadar ya, yang tidak kita sadari sepenuhnya ya, yang berpengaruh kepada kondisi kita sehari-hari ya. Ini konflik bawah sadar, pengalaman masa lalu yang mempengaruhi kondisi mental, ini akan sangat berpengaruh pada kondisi psikis kita saat ini ya. Diperlukan untuk memahami akar emosional gejala ya. Fokusnya pada hubungan interpersonal dan mengeksplorasi alam bawah sadar pasien ya. Itu begitu. Kemudian yang ketiga ada relaksasi dan mindfulness terapi di sini ya. Ini teknik untuk menenangkan pikiran dan tubuh, mengurangi stres dan meningkatkan kesadaran tanpa penilaian. Jadi pada ini pokoknya kita tenang dulu, rileks dulu,
Pokoknya kita pikirnya ya kita zikrullah ya, zikir kepada Allah. Kemudian kita syukuri ya. Kita renungkan kenikmatan Allah yang kita dapatkan. Alhamdulillah saya masih bisa bangun, alhamdulillah masih bisa mendengar, alhamdulillah masih bisa merasakan, alhamdulillah masih bisa menelan, alhamdulillah masih bisa bergerak, alhamdulillah masih bisa buang air kecil. Kalian enggak bisa buang air kecil? OP. Ya enggak? Kalian enggak bisa buang air besar? OP kan begitu kan ya? Sito. Maksudnya sito bagaimana? Nah kok ternyata kok pagi ini alhamdulillah saya bisa membuang. Begitu kan kenikmatan. Dan alhamdulillah saya masih bisa duduk. Alhamdulillah masih bisa jalan. Oh, jadi misalnya kalian tadi tidak kebagian lift gitu kan ya. Bersyukurlah alhamdulillah kaki ini masih bisa melangkah sampai lantai 5 kan gitu. Ya enggak? Nah kalau kan aduh ngersulo ya justru kalian jadi apa namanya? Jadi tersiksa sendiri ya. Gitu. Nah kita untuk bisa merelaksasi dan melakukan mindfulness pada orang lain kita harus bisa mengawali dari diri kita sendiri. Bagaimana kan seperti itu. Nah dengan relaksasi mindfulness kita mengurangi tingkat kecemasan ya, meningkatkan kesadaran tubuh, kemudian pernafasan dan meditasi ini dilakukan secara terpadu. Ya. CBT ini adalah salah satu metode perawatan paling efektif untuk gangguan gejala somatik ya. Psikoterapi seringkali lebih efektif bila dikombinasikan dengan farmakoterapi. Ya. Ini bagaimana terapi tata laksana jangka panjangnya dan pencegahan relapse-nya. Tentang terapi berkelanjutan dan follow up ya. Ini terapi berkelanjutannya digunakan CBT dan farmakoterapi yang esensial. Ya. Kemudian durasi pengobatannya bagaimana? Farmakoterapi dilakukan 12 bulan. Maksudnya 12 plus itu lebih dari 12 bulan. Ya. Lalu tapering. Tapering itu diturunkan secara bertahap. Ya. Kemudian hubungan terapis atau hubungan terapeutik ya diusahakan konsisten dan suportif untuk efektivitas pasien yang lebih. Kemudian bagaimana dengan evaluasi rutinnya ya. Ini reassurance atau penjaminan pasien dan pemantauan berkelanjutan. Jadi kita pantau secara berkelanjutan gejala-gejala yang ada pada pasien. Ya, seperti itu. Kemudian tentang strategi stres dan coping ya, kita identifikasi pemicu pada pasien. Ya. Misalnya dia ada trauma yang sangat menekan dia, pernah mengalami kekerasan, pernah mengalami kekerasan seksual misalnya. Ya. Kemudian pernah mengalami penyalahgunaan zat, itu kita identifikasi dulu ya. Kemudian fokus CBT-nya itu mengubah perilaku maladaptif ya. Kemudian keterampilan coping, kita kembangkan solusi masalah dan asertivitas. Kemudian manajemen emosi, kita kurangi kecemasan dan depresi yang menyertai kondisi pasien ya. Pencegahannya bagaimana ya? Ini kita karena EAD dan SSD ini sifatnya kronis ya. Biasanya tanpa penanganan ya kita perhatikan bahwa kita harus memperhatikan kondisi ini. Kemudian tujuan utamanya apa? Tujuannya utamanya tuh untuk meningkatkan kualitas hidup pasien secara signifikan ya. Kalau tidak diobati bagaimana dampaknya? Ya, otomatis akan terjadi kualitas hidupnya turun dan biaya medisnya jadi tinggi karena dia butuh pemeriksaan ini. Jadi apalagi dalam kondisi yang sekarang ini semuanya dijamin sama BPJS gitu ya. Ini mesti dia merasa
pokoknya aku harus diterapi ini, harus periksa ini. Padahal kalau sudah ditemukan bahwa dia tidak menderita penyakit, ya itunya mesti akan negatif juga. Kemudian akses terapi ini hanya 1 dari 4 pasien cemas yang mendapatkan perawatan tadi ya, yang dianukan. Ya, ada 1 dari 4 yaitu yang mengalami perawatan yang ya. Kemudian bagaimana kita memahami, mengelola dan mendukung pasien dengan IAD dan SSD. Ini kondisinya memang kompleks ya. Dan kondisinya kronis, dapat mengganggu fungsi harian pasien. Tapi dia dapat dikelola dengan intervensi psikoterapi dan farmakoterapi ya. Kemudian CBT-nya efektif untuk memodifikasi pola pikir dan perilaku pasien, sementara SNRI dan SSRI dapat membantu mengolah kecemasan dan depresi yang ada pada pasien. Ya. Kemudian dari sisi sinergi multidisiplin, ini membutuhkan penilaian medis yang menyeluruh dan dukungan psikologis untuk pasien. Ya. Diperlukan kolaborasi antara dokter, psikolog, dan psikiater. Ya. Kemudian membangun hubungan pasien dokter yang suportif dan terpercaya. Kemudian ada integrasi diagnosis dan pengobatan dalam kurikulum medisnya. Ya. Kemudian kita perlu juga untuk mengikis stigma dan meningkatkan akses. Ya. Jadi anxiety disorder ini mempengaruhi 301 juta orang ya. Di 2019 hanya 27,6% yang menerima pengobatan karena berbagai hambatan ya. Karena berbagai hambatan hanya 27,6 yang mendapatkan pengobatan. Kemudian stigma sosial dan kurangnya akses adalah penghalang yang utama. Kemudian edukasi publik ini penting untuk menormalisasi dukungan. Ya. Mungkin sampai di sini saja. Ada yang ditanyakan dari tentang kesimpulannya? Tidak ada yang ditanyakan. Saya cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Besok kuliahnya sore ya, Dek ya. Untuk mengganti yang kemarin. Kita hitung sebentar, dikurangi kelompok 4 ya. Kamu 28. 28 ya. Tambah yang laki-laki tadi berapa? Yang kelompok 4. Ada catatan saya. Dan yang perempuan 1. Empat belas. Tiga 7. Enam 7, 68, 70,
73. 73 tambah 28. Tambah besok Sabtu UB-nya jam 8 insyaallah. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.